Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wa sallam la syarika lah. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Segenap puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati wali nagari Pulau Dua, Pak Setiman, beserta seluruh perangkat yang alhamdulillah bersama hadir. Tujuan maksud kami, Pak Wali dan Bapak, ada beberapa hal yang ingin kami sosialisasikan dan koordinasikan dengan pemerintah nagari dan juga dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Dua. Yang pertama, tanggal 3 Juni kemarin bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah, Kementerian Agama mengeluarkan salah satu surat keputusan dalam bentuk keputusan Menteri Agama nomor 660 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi dengan berbagai latar belakang dan pertimbangan yang melalui kajian-kajian dan diskusi-diskusi yang melibatkan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan masalah haji baik kementerian maupun lembaga. KMA 660 ini lahir menurut kami di tengah situasi politik yang agak kurang menguntungkan, Pak. Sebab 1 atau 2 minggu sebelum lahirnya KMA ini justru yang agak trending di media sosial itu adalah himbauan dari beberapa pihak berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana kemanusiaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk juga oleh tokoh-tokoh agama seperti yang dilakukan oleh Pak Adi Hidayat. Kemarin terhimpun dana kemanusiaan lebih kurang 30 miliar rupiah dan disalurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena saudara-saudara kita yang di Palestina lagi menghadapi persoalan besar dengan Israel, kan? Yeah. Sehingga ada komentar-komentar miring, saudara sendiri tidak diperhatikan di negeri sendiri, gitu kan? Sementara yang di luar negeri mendapat perhatian. Bahkan ada himbauan dalam bentuk audit dana sosial keagamaan. Nah, itu yang lagi trending akhir-akhir ini. Dalam situasi yang seperti itu lahir pula KMA ini, Pak. Sehingga ada serangan balik ke pemerintah. Ada pula pihak-pihak yang menghimbau jangan hanya dana kemanusiaan yang diaudit, dana haji itu jumlahnya fantastis malah gitu ya. Tidak dalam bentuk bukan lagi miliaran yang hitungnya, tapi sudah ratusan triliun kan? Sehingga kondisi kebatinan kita berbangsa dan bernegara kadang-kadang sedikit agak terganggu dalam situasi seperti kami maksudkan. Sehingga ada beberapa tuduhan-tuduhan, Pak, berkaitan dengan pembatalan jemaah haji ini. Apakah benar-benar gara-gara ada pandemi atau justru ada yang menghembuskan dana haji ini sudah habis dipakai untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain. Kemudian ada yang katakan kita tidak berangkat haji itu gara-gara pemerintah kita masih terhutang dengan Arab Saudi, gitu kan. Ada yang mengatakan macam-macam lah, gitu ya. Maka salah satu yang ditugaskan kepada kami adalah memberikan klarifikasi dalam bentuk pencerahan kepada masyarakat. Maka pada hari ini kita di Nagari Pulau Dua ingin menyampaikan bahwa KMA 660 itu lahir semata-mata mempertimbangkan kepentingan jamaah kita. Karena pandemi COVID ini di mana-mana, tidak hanya di negara kita. Sampai hari ini kan masih belum ada satupun negara yang diberikan kuota pasti berapa yang boleh berangkat haji. Nah, sementara kita di Indonesia ini termasuk muslim yang terbesar, jamaah haji kita terbanyak.
Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya Pak Wali, pembatalan di 2020 1441 Hijriah itu putusan Menteri Agama itu dikeluarkan di tanggal 10 Syawal Pak. 10 Syawal sudah dikeluarkan penetapan pembatalan jamaah haji di tahun kemarin. Yang tahun sekarang sudah di 22 Syawal Pak. Artinya sudah last minute gitu ya. Sudah dipertimbangkan kalau tidak juga diambil keputusan pun diberikan kuota misalkan gitu ya. Tapi sampai hari ini kan belum juga ada satupun kepastian berapa kuota boleh masyarakat haji. Pun diberikan kuota sudah sangat mepet persiapan jamaah kita banyak segala sesuatunya tentu untuk persiapan. Namun kajian untuk pemberangkatan jamaah haji di 1442 Hijriah ini semenjak keluar penetapan pembatalan keberangkatan di 1441 Hijriah sudah dipersiapkan segala sesuatu, strategi pemberangkatan ketika 100%, ketika 50%, 30% kuota jamaah, kemungkinan berangkat itu sudah disiapkan skenario-nya Pak. Bagaimana teknis pemberangkatan kalau bisa 100%, bagaimana teknis pemberangkatan kalau hanya boleh 50%, kan? Bagaimana teknis pemberangkatan kalau hanya boleh 30%, sudah disiapkan semuanya melalui teknis penanggung jawab yaitu Kementerian Agama. Itu satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa keputusan pemerintah melalui keputusan Menteri Agama pembatalan keberangkatan jamaah haji ini ya semata-mata karena sekarang masih pandemi COVID-19. Ibarat kita mau bertamu Pak, saya mau bertamu ke rumah Pak Wali yang belum buka pintu Pak, bagaimana kita mau datang? Sampai hari ini kan pemerintah Arab Saudi belum buka pintu. Ya, apakah kebijakan keputusan di pemerintah Arab Saudi kan belum juga keluar sampai hari ini? Mau berhaji atau kalau berhaji berapa boleh, dari mana pengunjung yang boleh? Kalau kemarin kan di tahun kemarin dibatasi hanya untuk keluarga yang ada di Arab Saudi kalau yang tahun kemarin kan. Tahun sekarang kan belum ada keputusannya. Apakah menerima dari negara lain atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu pemakaian dana haji ini untuk pembangunan infrastruktur, ini perlu kita klarifikasi kepada masyarakat bahwa rasionya apa? Ketika masyarakat daftar untuk haji kan bayarnya 25 juta Pak, siapkan dana 25.500.000, lalu datang ke bank yang ada unit layanan syariah, boleh ke BPD, boleh ke BRI, boleh ke BSI atau bank-bank yang punya layanan syariah, daftar setor sana buka rekening 500.000, lalu setorkan dana 25 juta. Nah, dana itulah yang disetorkan ke pemerintah. Setelah daftar setor uang, dapat nomor antri, namanya nomor porsi pemberangkatan jamaah haji. Setelah itu baru lapor ke Kemenak Pak. Di Kemenak baru secara administratif dilengkapi. Jadi dana yang disetor oleh masyarakat itu bukan Kemenak yang mengelola Pak. Sekarang sudah ada satu lembaga tersendiri yang didirikan oleh pemerintah, namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang sekarang itu kepala BPKH itu adalah Pak Anggito Abimanyu. Jadi dana haji ini sudah dipisahkan dari dana pemerintah, dari dana APBN, dari tidak juga di Kementerian Agama di BPKH, ada lembaga tersendiri. Lembaga ini independen, kemudian diawasi secara berlapis, termasuk DPR juga mengawasi dan diaudit oleh BPK secara berkala. Nah, terkait dengan dana haji, apakah masih ada atau tidak? Hari Senin kemarin Pak Anggito sudah melakukan konferensi pers live di beberapa stasiun televisi. Hari Senin tanggal 7 kemarin Pak, menjawab keraguan-keraguan masyarakat, informasi yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat. Apakah dana haji ini masih ada atau tidak? Atau memang benar-benar sudah dipakai untuk infrastruktur? Ya kan? Sudah dijelaskan secara clear oleh Pak Anggito. Dana haji itu aman, ada di BPKH. Lalu adakah dana haji itu yang dibangunkan ke infrastruktur? Ada, tapi bukan pokok. Ketika dana haji itu dihimpun di BPKH, karena jumlahnya kan fantastis tuh Pak, ratusan triliun rupiah. Lalu dana itu diinvestasikan ke sektor yang halal. Ada fatwa
Dewan Syariah Nasional dulu melalui Majelis Ulama Indonesia kemana boleh diinvestasikan. Lalu dari investasi itu biasanya kan ada keuntungan. Nah, keuntungan itulah yang dikembalikan ke BPKH. Lalu oleh BPKH dikembalikan lagi keuntungan itu. Kemana dikembalikan? Pertama kepada jamaah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk subsidi ONH. Ongkos naik haji itu kalau masyarakat kan setor awal 25, pelunasan paling tinggi itu 35 juta. Kalau ONH yang real itu hampir 70 juta. 2019 ONH itu mendekati angka 68 juta. Real cost naik haji satu orang jamaah itu 68 juta. Tapi kenapa masyarakat hanya bayar 35 juta? Nah, sisanya itu dari yang tadi lah. Bunga bank itu. Ya, bukan bunga masanya Pak. Selisih keuntungan investasi yang halal tadi itu dikembalikan pertama ke jamaah. Biaya naik haji satu orang jamaah itu tetap 68 juta. Nah, tapi kenapa masyarakat atau calon jamaah hanya bayar 35 juta? Kekurangan itu disubsidi oleh pemerintah namanya melalui kelebihan sektor investasi syariah. Nah, masih lebih dana itu maka dikembalikan ke kementerian dan lembaga, termasuk ke Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama memang dibangunkan ke infrastruktur Pak. Salah satunya membangun gedung-gedung madrasah, mungkin juga melengkapi fasilitas di asrama haji, termasuk kalau di kecamatan membangun sekarang namanya gedung balai nikah dan manasik haji. Dan insya Allah tahun 2022 kalau tidak ada perubahan Pak, kita di Kecamatan Lunang ini akan dapat bangunan baru gedung balai nikah dan manasik haji yang anggarannya itu berkisar 1,5 sampai 2 miliar rupiah. Nah, itu sumbernya dari dana itu Pak, dalam bentuk SBSN namanya, surat berharga syariah negara. Jadi dibangun infrastruktur bukan dari dana pokok, tapi dari dana keuntungan investasi. Dan mungkin juga kalau di kementerian lembaga yang lain juga ada yang mendapatkan dana itu. Jadi kalau yang pokok itu sudah dijelaskan oleh Pak gitu. Yang disetor 25 juta oleh calon jamaah itu tidak disentuh untuk pembangunan infrastruktur. Ya, bukan itu yang dipakai membangun jalan jembatan, tetapi kalau diinvestasikan ke sektor investasi itulah yang dikembalikan pertama kepada jamaah, kedua juga kepada kementerian lembaga terkait, termasuk Kemenak juga mendapatkan jatah untuk pembangunan infrastruktur dari keuntungan sektor investasi. Menyampaikan klarifikasi melalui organisasi lintas sektor, lembaga terkait tadi pagi dengan kecamatan, maka hari ini dengan Pemerintah Nagari. Mudah-mudahan langkah-langkah ini semakin bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah kita sampaikan, dan insya Allah nanti melalui penyuluh kita juga akan sosialisasikan PMA ini pertama kepada jamaah yang batal berangkat, kemudian ke dinas instansi lintas sektor, kemudian juga kepada masyarakat banyak melalui mimbar-mimbar Pak. Mungkin mimbarnya ceramah, mungkin mimbarnya khutbah gitu kan. Ada pertemuan-pertemuan, insya Allah akan kita sosialisasikan secara baik. Itu yang pertama yang berkaitan dengan KMA 660. Jadi kami juga selaku pemerintahan terbawah, apabila nanti ada perkumpulan dengan masyarakat banyak, insya Allah kami juga akan sampaikan terhadap masyarakat bahwasanya penundaan itu memang terfokus karena COVID-19 yang belum punah atau belum hilang di seluruh dunia. Bukan berarti seperti apa yang selama ini kita dengar di media online, media sosial, dana itu terpakai untuk bangunan-bangunan yang lain. Itu memang tidak benar. Jadi kebersamaan inilah yang perlu sekali kita jalin, baik penyuluh, baik Departemen Agama yang diwakilkan oleh Kantor Urusan Agama Lunang. Saya ucapkan terima kasih kerjasamanya Pak. Mudah-mudahan kerjasama ini mewujudkan, memberikan informasi terhadap masyarakat itu sampai ke akar rumputnya. Jadi masyarakat itu mengetahui tahun ini kok tidak ada pemberangkatan haji, ini alasannya pemerintah Indonesia.
Jadi secara gamblang, secara jelas, bukan nanti tuduh menuduh hal yang kurang baik. Yang jelas pada saatnya nanti akan diberangkatkan, kalau memang keadaan sudah kondusif, otomatis bersedia untuk berangkat ke tanah suci. Jadi kami sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Tua yang sudah hadir di Nagari Minang Tua, memberikan beberapa penjelasan yang sudah didapat dari tingkat kabupaten. Banyak sekali yang perlu sama-sama kita bekerja sama.